Jujur aja, sekarang aging itu udah kayak buku menu. Pilihannya banyak. Ada filler, ada botox, ada laser, atau embracing the wrinkles. Right, and saya sendiri sudah tahu ya, sudah memilih untuk botox dan filler, jadi sudah tahu perasaannya seperti apa. Nah, cuman there's another question, boleh atau enggak sih, dan apakah itu sudah termasuk dalam kategori aging out loud? So today's topic that we're gonna speak about is Aging out loud. Oke, dengan banyaknya perempuan nih yang sekarang pergi ke dermatologist atau mungkin facelift, sebenarnya itu masih bisa dibilang aging out loud nggak sih? Nah, mungkin ini adalah perspektif wanita-wanita yang berbeda ya. Mungkin ada yang merasa itu part of aging out loud, atau mungkin lebih banyak cewek tahu itu adalah aging gracefully, Betul. right? We've never heard about aging out loud gitu. But I feel certain women akan agree that even though with the intervention of botox atau filler ataupun facelift itu bisa dibilang aging out loud atau aging gracefully. But I don't know. I mean, itu what's part of aging out loud sebenarnya. Ya. Itu semua ya melakukan prosedur-prosedur itu gitu. Tapi kayaknya dari tadi kita ngomong perempuan gitu. Kayaknya sebenarnya cowok juga banyak ya yang sekarang melakukan hal-hal tersebut, bukan sesuatu yang menjadi spesifikasi ininya perempuan lagi gitu ya nggak sih? Betul. It's both men, but kalau cewek, I think Lebih banyak aja kalau cewek biasanya. cewek ya, tapi treatmentnya. lelaki juga sekarang Iya, juga sekarang sudah melakukan lumayan treatment loh. seperti itu Iya. kan. Nah, but is it considered part of aging out loud? Gini, karena aging gracefully kan in everyone's mind is you are aging naturally, Betul. right? Without having to have botox or fillers. But because right now there is so many choosing that path, they would feel that this is my part Iya. of me aging gracefully. Yeah. To them, it's just me presenting myself, and if I feel pretty and I feel that I love what I do, then it's just part of aging gracefully. Yeah. So there's a lot of misconception dengan aging gracefully right now. Sebenarnya kan kalau kayak mungkin kayak botox atau kayak filler itu kan tidak sama seperti kayak kita plastic surgery gitu kan. Facelift ya. Ya beda dong Ya, ya, gitu ya. kan. Iya kan. Ya. Jadi kayaknya masih banyak yang menganggap kalau kalau cuma sekedar botox atau filler ya nggak masalah lah gitu. Betul nggak? Itu Have kan you, juga, have you done of course not. Nggak Of pernah course, sama yes. sekali. Makanya kalau ini kita dari dua sisi yang benar-benar Iya dan mewakili iya dan Enggak. tidak sama sekali gitu. Mungkin Rima backtrack sedikit ya. Kalau Rima sendiri kenapa pilih apa aja enggak? Botox aja ya? Botox dan filler. Oke, iya kenapa? Aku bahkan kadang-kadang suka nggak tahu bedanya apa. Oke. Kenapa? Honestly awal juga Rima nggak agree dengan botox dan juga filler. Tapi karena Rima kan kontrak dengan satu klinik. Betul. Dan itu kan actually pilihan. Cuman Rima udah sama mereka tuh udah berapa tahun ya? 7 tahun, I think. Lumayan lama ya. Nah awalnya hanya pengen laser karena I have dry skin, Tuh. naturally dry skin. Jadi bikin laser itu adalah rejuvenating your skin kan. Nah itu kelihatan tuh perbedaannya, aftercare-nya, wow gitu kan. Nah but then slowly as I am aging, I then realize kalau yang kenal Rima, kalau dulu syuting itu kan pakai makeup tebel ya. So I have this lines here which is very obvious kalau lagi syuting. Jadi harus ditacap dan tacap itu kan tumpukan powder over and over again jadi cakey gitu kan. Nah, pada akhirnya I think this is about 3 years after I joined the clinic, baru disaran, Mbak Rima mau coba nggak botox. Gue sempat yang
mau nggak ya gitu kan, takutnya terlihat, kan pernah lihat awal-awal botox ya kan pada gini Iya, lah, iya, iya, pada iya. gini kan jadi aduh gue takut Kayak nih, efeknya tuh terlalu too much, iya ya kan. gitu, betul. So I tried it, and then I felt good for myself, on myself gitu. Not a very obvious lines. There are lines still, but it's not so deep lines gitu. And then when I put on so much weight and I lose a lot of weight, your face tends to drop. So your skin elasticity udah Ya. gak kayak dulu Ya. kan. Nah, disaran untuk sebetulnya filler itu Rima baru-baru. Biasanya botox gitu. And Botox then, itu di mana aja? jadi sekarang botox yang sekarang beda lagi, Agak Syarin. bingung ya. Iya. Ini kalau orang sama sekali nggak ada interest ya kayak gini, nggak ngerti juga sama Nggak sekali, ngerti. nggak karena kan nggak update ya, so I don't know. Sama tarik benang kan beda lagi tuh. Ya itu apa lagi? Nah, Bingung. jadi tarik benang itu adalah when you have a droopy face Ya. like this, right? Or like it goes down, dia bantu untuk tarik. Tapi Oke. bukannya itu sama aja kayak efek dari botox? Enggak, jadi botox itu adalah fine lines, and then now botox becomes something else dah gitu. Apa tuh? Iya. And then filler itu adalah mengisi kekosongan. Oke. Oke, jadi kayak banyak kan orang filler bibir biar very voluptuous lips kan. You've seen, Iya, Yes. I've seen it. yeah, but mine it looks very natural now. Thank you very much. Oh my god. But fillers and botox, fillers here. So when we grow, when we tend to smile a lot kan. So when we don't smile, there's a huge line, and then there's a apa istilah dekok ya, kayak kemasuk Iya, iya, gitu iya. kan. Nah itu mengisi supaya kita terlihat there's no obvious lines and we look like younger. Oke, kayaknya kalau yang Rima bilang tadi kan sebenarnya ya emang itu keperluan karena memang ada urusan kerjaan gitu ya. Ya nggak sih, kayak syuting atau apa ya. Sulit gitu kalau misalnya ibaratnya kalau misalnya nggak ngelakuin itu kenapa-napa lah gitu ya gitu. Cuman kalau sekarang kayaknya dari kalangan orang-orang yang tidak bekerja atau tidak profesinya tidak ada urusannya dengan syuting atau apa, Yeah. ya udah normal juga buat mereka gitu. Sebenarnya cuman ya nggak ada kepentingannya untuk kayak gitu-gitu, untuk Cuman kepentingan pribadi aja pribadi gitu. sama ya mungkin udah Untuk kepuasan diri aja sih sebenarnya. sama buat partnernya kali. Betul, ya gitu makanya kan. untuk lebih kayak kepentingan pribadinya Betul. aja. Nah, cuman there is a argumentation about whether it's botox fillers, tarik benang sama facelift nih. It's two different things kan. Karena this is really a surgery and this is just injectables gitu kan, injections Yep. kan. Nah, the thing is fillers, setahu Rima ya, I might be wrong. Fillers itu akan membekas di dalam muka. Jadi Oke. kalau orang mau facelift, fillers itu mereka harus jadi kayak jelly Yang stay di dalam. di dalam. And that is why those doctors that does facelift will always ask, kamu udah pernah bikin filler belum gitu. Karena they have to take it out, dan itu kalau Rima pernah lihat dulu. dibersih-bersihin dulu gitu. Nah, kalau orang yang nggak mau surgery, kalau banyak banget diisi lagi kan jadi nggak bagus, ya dong. Ya. Makanya mungkin pada akhirnya orang itu memilih untuk mending gue facelift aja deh sekali Tapi beres. beres. Karena Itu. kalau fillers, botox itu kan secara berkala harus dilakukan lagi. Dan itu kan numpuk jadi banyak kan. Nah, that is why I myself am afraid gitu, because maybe I'm so used to fillers that I do not want to have more fillers in my face. Will I eventually, choose facelift? Facelift. Maybe gitu. Tapi belum kepikiran. Enggak. Not yet. Jangan.
But I have thought because of my neck. I don't know if you can see this. Oh tapi ya, salah satu ini ya, kalau aku secara pribadi kenapa aku nggak pernah kepikiran ke sana gitu ya. Ya pertama memang mungkin buat aku nggak ada kebutuhan untuk itu gitu loh. Dan kamu masih kelihatan Maksudnya- muda kok. Mesti buat apa kalau aku gitu? Aku nggak ada urusan sama pekerjaan yang mengharuskan aku tampil harus terlihat prima selalu, enggak gitu kan. Ya nggak ada faktor-faktor yang menunjang aku untuk ke arah situ, intinya gitu ya, secara profesional gitu kan. Kedua juga memang budgetnya kan lumayan ya, betul nggak sebenarnya? Yes. Ya. Apalagi ini harus dilakukan secara berkala, Betul. bukan yang sekali udah. Ini kan nanti ada lagi. Berarti kan kebutuhan budgetnya harus selalu ada, Ya. ya kan? Kalau kita nggak ngelakuin itu kan ibaratnya nggak usah mikirin, Ya. gitu kan? Jadi kalau aku memang sama sekali nggak kepikiran untuk sekarang ya, nggak tahu nanti ke depannya gitu. Tapi kalau misalnya kalau Rima bilang, tapi kan kamu masih kelihatan ini. Tapi tetap aja ya, kita ya perempuan kalau misalnya kita lagi ngaca pasti ada aja kan yang ngerasa Yang nggak happy, not satisfied iya, ya. kurang ini. Kalau aku memang secara in general nggak pernah ngerasa yang kayak ini kok ini gini ya, ini kok ini ya, jidatnya gini, enggak. Cuma satu, leher. Really ya? Kalau Kamu juga? Tapi kalau misalnya udah menua ibaratnya ya, kita mendewasa. Nomor satu tuh emang ini nggak bisa dibohongin ya. Iya. Aku sih ngerasa Tapi kamu nggak obvious loh, Sharin. Bener. kan aku Oh iya kamu. kan ketika berkaca, makanya kalau ngaca nggak usah lebih dari 5 menit, Ini kelamaan. jangan ya. Kelamaan jadi Rima, mulai ngeliat yang enggak. Rima itu coba ada mana ambil lihat di shoot me. Zoom. Nah, ini my neck karena Rima sempet gede terus kurus. Ada pengaruh Jadi dari ini skin lumayan ya. and dia bukan cuman it's like a goose neck, you know sih? Iya. Pinch. Kalau digituin ya jadi kelihatan. Ya jadi kalau Rima bergerak gitu ya dia suka. Nah itu I was like oh my god this is so not me. Sampai ke dermatologist Rima selalu emphasize bahwa please my neck gitu. To the point that lu mau berapa kali sih suntik neck gua gitu kan. Tapi ini udah pernah dilakukan tindak apa sih kayak suntik gitu udah pernah. Jadi dia salmon DNA. But I feel that it's only a month. Temporary ya. Iya, makanya Sangat sebentar temporary. banget. Tapi untuk sebulan itu bagus, sesuai dengan yang diharapkan. Enggak. Enggak juga ya. Enggak juga. Jadi sampai kepikiran itu ke next step apakah gue harus neck lift gitu supaya imagine now we're 45. We're already making so much noise. Not Done. Not yet. Yes, you soon. Yeah, soon. I'm 45 and I'm already making so much noise on my neck gitu kan. What about 10 years later? Iya, betul. It's gonna get worse gitu kan. And then like 45, 55, then 65. Oh my god, I'm gonna be the typical, turkey, what's that? Jangan digituin kalkun. gimana? Iya, ayam kalkun. Makin digini-giniin kan makin ketarik, makin berasa. Ayam kalkun gitu kan. Jadi apakah gue pengen narik-narik juga. Ya udah deh naik lift aja deh biar aman gitu kan. Sampai Marsha bilang kamu ya jangan sampai kamu facelift ya, saya udah lihat banyak orang jadinya aneh gitu mukanya gitu kan. Iya sih ketawa Nah, lagi. tapi Rima kalau melakukan prosedur kayak gitu pasti minta izin Marcel dulu. Oh iya dong. Jadi Marcel tahu nih semua yang Rima lakuin. Oh udah. Oke. Udah. Kalau Marsha nggak usah, dia memang Nggak, dia vampire emang- dia. ya, aneh dia. Apa namanya? Dan tapi Rima pernah bilang, even if I do decide to, I just wanna do my neck. Neck kan cannot see whether you've done it. It doesn't change your outlook of your face gitu kan. Jadi kayaknya dia aman tuh. Nah kan sebetulnya gini, plastic surgery itu kan sekarang banyak yang melakukan di muka. Apalagi mereka ponytail lift lah, apalah yang matanya Iya, yang kayak gitu. Dia mau seakan-akan mukanya tuh kayak ketarik kayak kita lagi di ponytail. Iya. Gitu kan, ditarik gitu kan. But it looks weird sometimes on some people. No offense.
But yeah, I don't know whether I will go to, or even if I decide one day to do a facelift, Rima benar-benar harus research dokter di mana tetap terlihat natural, like nice gitu. Kalau aku yang aku lihat, of course ini, ya. Yeah. Itu yang menurut aku, oh ada perubahan emang nih kayaknya gitu. Yeah. Tapi kalau sampai suatu saat aku memutuskan mau melakukan sesuatu gitu ya gitu, kayaknya ini deh. Body. No, Then? ini under eye nggak sih? Oh, but under eye gini loh, Sharin, under eye itu kan karena puffy eyes. Iya. That is, kalau menurut Rima, itu kan bukan begini, itu kan cuma Ngapain sih? enggak, karena gue lihat banyak yang jadinya gini banget. Karena mata itu kan kayak di sini tuh kayak kumpulan dari semua stres, capek, kurang tidur, kurang uang, semuanya ada di sini ya. Yang asik. Nggak tahu ya. Kalau sampai pengen melakukan sesuatu tuh Kayak bukan di mata doang, kalau misalnya kurang uang, kurang apa sih, nih, itu kayaknya brain. Ini tuh pengen banget di Kalau di situ dia cuma potong sini, keluarin fats yang ada di bawah, terus dijahit lagi. takut. And it's a day operation, so you can leave after. Don't say because I don't do. I know of someone who does it, so yeah. Tapi aku emang penakut sih untuk urusan kayak gitu pun ya. Gitu. Yeah. Mungkin itu salah satu yang bikin aku juga nggak mau dan nggak terlalu mikirin. Karena kalaupun aku punya opsi untuk melakukan itu, aku akan mikir berapa kali karena takut. Yeah. Takut aja, emang dasarnya penakut gitu. Cuman gini loh Syarin, balik lagi dengan aging out loud. So with all these procedures ya, mau itu ya itu botox, fillers, tarik benang, facelift apalagi sekarang, cocok nggak sih dibilang aging out loud atau aging gracefully? Susah ya, soalnya kan pasti beda-beda ya. Yeah. Dari perspektifnya tuh beda-beda gitu. Kalau mau dibilang aging gracefully ya bisa juga sih, cuman ya kalau buat aku aging gracefully Is ya aging naturally, natural, ya. yang natural Kayak aja. Tante Wit tuh. Iya gitu. Sebenarnya sih kayak prosedur 1-2 I don't mind sih sebenarnya, nggak kenapa-napa. Yang berlebihan aja sih yang jangan. Yang sampai bener-bener menipu gini loh. Ketika kita usia 45, we wanna look 45, we don't wanna look 20. Kalau aku tuh gitu. Oke. Gak apa-apa, aku tetap terlihat 40, tapi terlihat 40 yang enak aja, yang bagus gitu, yang masih seger lah gitu. Aku nggak mau kok, nggak perlu juga kelihatan kayak aku masih umur 20. Nah sekarang tuh banyaknya seperti itu gitu loh. Mereka 40 pengen terlihat seperti 20, mereka 60 pengen terlihat seperti 30. Nah itu yang menurut aku udah tidak aging gracefully. Tapi kamu rasa insecure Kak? Insecure nggak kalau misalnya teman-teman kamu itu di antara teman yang seumuran ya gitu, insecure dengan mereka ternyata terlihat lebih fresh atau lebih muda karena mereka melakukan treatment itu, where else kita yang look mungkin haggard or we don't look fresh, and then we hang out with our friends misalnya lagi ngumpul-ngumpul nih gitu. Ada rasa insecure nggak? Dan ternyata dengan treatment yang mereka itu, mereka memang terlihat lebih muda, bagus gitu. Untuk insecure enggak, iri ya. Because they have the money to do it. Iya, gitu. maksudnya gini loh. Kalau misalnya iri, pengen kelihatan. Iya. Tapi kalau kemudian sampai insecure dan kepikiran, so far enggak. Karena gini, teman-teman aku di circle aku, bahkan yang lebih muda dari aku juga sudah banyak yang melakukan prosedur macam-macam lah ya gitu. Dan terlihat cantik, bagus, nggak apa-apa gitu. Pengen nggak kayak gitu kelihatan seperti fresh lagi, of course gitu. Tapi kemudian sampai kepikiran dan insecure sih enggak ya. Gitu. Nggak sampai ke situ sih arahnya gitu. Untungnya jangan sampai lah gitu. Jadi so far sih kalau buat aku ya I'm okay looking like this, nggak apa-apa gitu. But if you're given the opportunity, gini, suddenly a clinic comes up to you. Hai Sharinta, Ya, saya under eye. I what? Under eye.
Under eye. Ya. Other than that, if I mean to say, okay, we have a package for you. You can do laser, you can do filler atau whatever lah gitu. Would you accept it or not? Knowing the fact that you will look much more rejuvenated lah. Karena sorry, sebelum Rima lupa. Buat Rima itu ya, aging gracefully atau aging out loud naturally, sebetulnya ada satu obatnya selain ditusuk dan lain-lain. Ini I have seen ya, maksudnya orang-orang is happiness sebetulnya. Oke, aku setuju. Karena gini, if a girl or woman suddenly falls in love again and she feels all this wowness in her, she feels good about herself, she's in love, Kelihatan ya. Kelihatan glow-nya, kelihatan it's just that. And this is before intervention of filler and botox loh. And it's there gitu. But Tapi kan itu beda Rima, maksudnya it's the glow kan, tapi tidak kemudian menghilangkan kerutannya, right? enggak sih. Cuman glowing aja. Glowing aja ya. Ya, aku kalau misalnya aku disuruh milih gitu, misalnya gitu. Aku mendingan kayak treatment untuk kulit, maksudnya untuk Kayak laser, iya, kolagennya balik betul, gitu-gitu ya, maksudnya ya, ya. kayak I don't mind gitu, kayak datang ke klinik untuk ngapain kayak, tapi bukan yang suntik, bukan yang apa gitu. Kalau suntik untuk let's say whitening atau glowing, itu kan suntik juga. Kan udah dibilang aku tuh penakut. Kan dipakai itu krim kebal. Aku tuh memang penakut, semua yang masuk ke dalam badan aku tuh aku takut sebenarnya Ya, gitu ya, ya, loh. ya. Jadi kalau urusan yang udah masuknya suntik tuh aku pasti akan berpikir bukan cuma 2 kali 3 kali, mungkin Ya. berapa kali gitu, untuk pasti akan nanya ini aman gak, ini apa nggak, kayak gitu loh. Lebih takut side effect-nya aja kalau aku gitu. Mungkin itu salah satu yang kemudian bikin aku nggak terlalu tertarik. Ya, ya, Emang ya, nggak ya. tertarik aja gitu. Ya. So I don't know. So any other clinics out there, kalau misalnya ada yang mau bantu mungkin ya untuk Boleh. treatment leher, buat Syarinta, Boleh. buat 2 Syarinta, in 1. buat Syarinta. Kan saya sudah sama klinik, maka untuk Syarinta silakan ya bantu ya gitu, tuh leher. But Kan pakai itu dong. Apa namanya itu? Guasha. No, but it's interesting that gini, maybe those people who are very old school mentality akan bilang that no, with Botox and fillers it is not aging gracefully. You are faking it Yeah. gitu kan. That means you're not happy with your life. You're not happy with what you're not happy aging. That's why you get something to help you look young again gitu. Like for instance, I would say a public figure that is aging naturally is Nadia Hutagalung. Wah, Desi parah Ya sih. kan? I mean, I think I grew out my gray hair Yeah. before, right? Terinspirasi. But that only like for a while. Padahal menurut aku ya, Rima cocok loh. I know. But then work how? Kalau aku masih berusaha untuk ngumpetin uban. Ya. Kalau Kalau Rima kan masih ada usahanya sedikit lah kalau itu. Nah, and I feel that her aging, I don't know ya kalau dia ada melakukan misalnya botox atau apa-apa gitu, tapi dengan apa yang dia portray sepertinya enggak deh. Sepertinya natural ya. Natural ya gitu. Her gray hair looks really good on her. She still looks very polos and good gitu. Kelihatan aging tapi nggak papa Iya. ya. Iya. Bukan yang kelihatan tua banget juga Enggak. gitu. Dan memang sesuai dengan umurnya Nah, gitu. itu yang sebenarnya kita pengen kan Ya. gitu. Kalau itu aku I don't mind look 40, Ya. tapi 40 yang gimana dulu nih gitu. I think the more isu yang bukan isu ya, sorry.
kenapa wanita memilih itu karena untuk to satisfy the partner kali. And in the insecurity of that Bisa. meeting other, if let's say the husband meets other women out there, oh wow, coach, she's good and everything. She looks good. Sorry, not she's good. She looks good and everything else. And then while I am looking like this gitu, Bisa pasti jadi. ada, can I do this? Can I do that? Gitu. Tapi kebanyakan kalau dari orang-orang yang aku kenal ya, yang aku kenal dan mereka melakukan treatment ini itu, kebanyakan memang buat mereka sih kepuasan diri. Banyaknya gitu. Jarang ada yang kemudian nyebut suka. Ya seperti yang kita tahu di sini. Kebanyakan Gak banyak yang kemudian menyebutkan alasannya karena partner atau suami. Jarang. tapi it's for themselves. Jarang-jarang. Jadi gimana buat Kalau kalian? Lima sendiri? Buat Rima or buat For me sih. iya kan? Because I feel I am Karena the one kalau- that's iya. feeling it, yeah. Karena you wanna feel good. Because gini, I would, I do it because I want it for myself, but at the same time I need to know when to stop. You know, like I do not go overboard dengan treatment yang tiba-tiba benar-benar merubah bentuknya gitu. Karena karena Marcel sudah wanti-wanti udah before kamu, like, because he's seen people who has done operations, whether it's the lip filler atau bisa kayak jangan sampai kayak gini ya. gitu, kamu hati-hati ya, jangan sampai ya, saya nggak suka gitu. Karena pada akhirnya yang bakal melihat kita tiap hari itu kan mereka. Betul. Gitu. Takutnya dia takut dengan muka kita yang berubah, dia malah cari cewek lain kan, jadi gitu. Gitu Iya, loh. iya. Kalau aku sih gini, buat aku kalau yang memang sudah di atas 40 dan melakukan prosedur macam-macam itu termasuk normal sih. Cuma sekarang kayaknya banyak juga sudah mulai normal, justru kayak usia 20-an tapi juga melakukan tindakan macam-macam. Itu sih yang menurut aku kayak apakah memang seperlu itukah gitu loh. Apakah mereka aku akan mencegah ini secepatnya, mencegah aging secepatnya. Aduh, sulit ya. Ya kan? Sekarang tuh banyak banget karena udah normal. Iya, but would you appreciate? Yeah, I'm sure you will appreciate natural beauty and natural aging rather than frozen face ya. Iya dong. Sama kayak gini loh, artis Hollywood itu yang tiba-tiba out of nowhere she transformed herself, but she became so beautiful. Siapa? Lindsay Lohan. Lindsay Lohan. Itu kan wow, transformasi. Sekarang sih cantik banget sih. Ya kan? Nah, sama juga sama Kris Jenner. Nah, orang kayak kita kan jadi kayak iri banget. Oh my god, she looks way better than what she was before. But there are people who change, yang berubah sampai jadi yang gue mending kamu kayak dulu deh. Iya, banyak. Kayak Courtney Cox. Oh ya. Sayang kan? Iya. Kayak dulu tuh cantik banget gitu. Padahal. Kayak apa sih yang salah? Gak ada yang salah loh. Iya. Seluruh dunia juga cewek pengen kayak dia. Terus tiba-tiba why? I don't Jadi know. serem banget. Di sini juga ada loh, tahu. Terus Pasti ada ada. yang bukan hanya dari gini. I believe that a person's beauty comes either from their eyes or their smile, which is their teeth, gitu kan. I do not know why there are just many public figures who change the way they smile, as in they do veneers on their teeth. It's just Terlalu white. terlalu putih. Ya, betul. It's like chiclet, chiclets, that permen Iya. karet yang putih Ditempel semua. ditempel, and it's just not natural gitu. It's Dokter gigi aku aja ya selalu ngomong gini, kamu pengen mutihin gigi nggak usah diputihin ya giginya ya gitu, nggak natural. Maksudnya tuh dari sisi dokter gigi aja tuh dia nggak menganjurkan. iya, gitu loh. maksudnya kalau you wanna make it brighter, it's fine, Iya, tapi not bersihin pure aja white katanya gitu gitu. loh. I mean, I use yang buat composite. stain aja. Kalau Rima kan pakai composite veneer, ya kan? Karena I have short teeth, very short teeth.
Nah, and I tend to grind. Jadi if without this four, is it the front one? My teeth is one line, satu garis gitu. Nah, and I even told dentist Rima bahwa oke, kalau misalnya mau bikin lebih full, lebih besar, Rima nggak mau tapi putih, pengen sesuai dengan Gigi natural aja gitu, karena babe, I've seen people smile with like pure white, like if you off the light, all you can see is their teeth. kayak Ross. Iya kan? Iya kan? Kayak Ross di Friends kan gitu. Terang banget gitu. Itu takut kan? Serem tapi beneran emang serem sih kalau gigi yang terlalu putih tuh menurut aku serem. Dan sayang banget, maksudnya ada yang cocok, ada yang enggak. Walaupun ada yang cocok dengan itu, I just feel personally ya, no offense please ya. Bebas, itu bebas. Pilihan gitu, kalau pilihan kalian. Kalian sukanya begitu ya just do it. Betul. Terserah. Cuma buat kita kadang-kadang kita mau lihat mata orang, jadinya lihat giginya. Kan jadi serba salah ya. Jadi kalau dia berbual lagi ngomong sama kita tuh, I'm trying so hard to look in their eyes, but I keep looking their teeth gitu. Hi. So I think I don't know if they realize that it's just too much gitu. Tapi itu mungkin membuktikan bahwa memang yang namanya standar kecantikan itu untuk setiap orang memang berbeda-beda. Ya kan? Karena kita bertanya-tanya nih kalau kita lagi lihat foto gitu ya, siapalah artis A, artis B, mau Hollywood, mau dalam gitu ya, dia udah berubah lah mukanya gitu. Terus kita komen kan, ngapain ya kayak gini ya? Ini udah cantik gitu cantik. Kan, hidungnya udah bagus. Terus ada yang bikin apa sih? Apa tuh? Dahi feel, jadi di feel dahinya. Biar jadi like mine is flat, right? So some people actually go all the way just to make it round. Buat apa? I don't know. Buat apa? I don't know. Oh yes. Nah itu makanya. Tapi mungkin buat mereka yang melakukan, ya emang mereka maunya gitu loh. Buat mereka ya cantik ya begitu gitu. Aku merasa cantik kok seperti ini gitu kan. Menunjukkan bahwa memang itu kembali ke selera masing-masing ya. Jadi kita ya nggak bisa komen lah. Jadi I think pada akhirnya kalau orang ngomong tentang aging gracefully atau aging out loud itu, I think it's all from different people's perspective. Whether or not kalau bikin botox dan filler itu menurut mereka itu part of aging gracefully atau enggak, and ada yang benar-benar against it gitu. I said no, to me I feel that aging gracefully is no botox, no fillers, no nothing gitu. At the end of the day it's our choice gitu. So there is this brand who had that tagline kan, aging gracefully. Terus Rima sempat, tapi gue udah pernah sama filler, ini aman nggak nih gitu kan? Karena gue nggak mau ada backlash. Iya betul. I don't want to have a backlash and say, tapi Mbak Rima kan gini-gini. Harusnya aman. So eventually I changed the point of view of aging gracefully from my side gitu. Karena if they say aging gracefully or naturally no, enggak dong, ya kan? So I think aging out loud, it's not only one-sided. Yap, aku setuju. Ya nggak sih? Betul. Aging out loud. Yang penting tingkah kita itu sesuai dengan umur. Itu lebih penting nggak sih? Ya. Jadi jangan lupa diri juga. Jangan lupa diri. Betul. Jangan lupa diri. So, jadi closing question untuk topik hari ini ada dua. Satu buat Sharin, kemudian nanti Sharin akan mempertanyakan questionnya juga ke Rima. So the first question for Sharin is, kalau ada satu hal tentang aging yang kamu harap perempuan lain lebih berani suarakan, itu apa? Kalau buat aku aging itu bukan selalu mengenai penampilan. Jadi nggak usah selalu yang dipikirin aging itu adalah tampilan visual. No, it's more than that. Aging itu is accepting, embracing, apapun. That's nice. Now it's Sharinta's time to ask me the question. Kalau pertanyaan dari aku untuk Rima,
menurut Rima, in your own terms, what is aging gracefully? Aging gracefully atau dengan topik ini ya, aging out loud. I feel that aging out loud itu bukan untuk selalu tampil muda selamanya, harus menerima kenyataan bahwa kita akan menua, we're gonna age, dan itu kan harus menjalani hidup dan menerima itu apa adanya di kita. So regardless kalau misalnya kita juga memilih untuk ya melakukan tindakan gitu kan, menerima aja sih dengan diri kita sendiri, dan yang penting buat Rima aging gracefully is just to be happy with yourself. Yes. Gitu. Agree. Yay. So aging out loud again bukan tentang selalu terlihat muda, tapi menerima kenyataan dengan diri kita sendiri. Betul? Mau itu wrinkles, mau itu botox, mau itu fillers, ataupun sampai ke tahap drastisnya adalah facelift, itu semua adalah bagian dari diri kita. Yes. Merawat diri itu sah-sah aja, tapi jangan sampai lupa aging gracefully itu bukan cuma penampilan di luar, tapi yang penting adalah hati kita. Betul. Harus tetap jujur. Exactly. So itu semua sebetulnya adalah bagian cerita dari hidup kita masing-masing. Betul. We all have our different stories. Whether to share or to keep, it's entirely up to us. Yes. So thank you so much, everyone. I think today's topic is very interesting from two women, dua perempuan yang dari perspektif kami masing-masing. Balik lagi, ini bukan edukasi. Yeah. Ini adalah obrolan. Cuman sharing. So sampai ketemu di episode berikutnya di Beyond the Pause. Bye bye.